Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fenomena sosial keluarga, yaitu keluarga artis, keluarga Andre Andika dan Tengku Dewi Putri. Kasus perselingkuhan Andre Andika ini menjadi contoh bahwa masalah pribadi artis cepat menjadi perhatian publik dan akhirnya berubah menjadi bahan penilaian masyarakat. Nah, apa sih itu perselingkuhan? Perselingkuhan adalah tindakan melanggar komitmen kesetiaan dalam suatu hubungan, pacaran maupun pernikahan, dengan menjalani hubungan emosi atau fisik dengan orang lain tanpa sepengetahuan pasangan. Tindakan ini merupakan bentuk pengkhianatan karena melanggar kepercayaan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan disertai dengan ketidakjujuran. Unsur perselingkuhan, pelanggaran komitmen, tidak menepati janji, kesetiaan baik tertulis maupun tidak tertulis, pengkhianatan kepercayaan, mengingkari kepercayaan yang telah dibuat pasangan, ketidakjujuran, menyembunyikan tindakan dan hubungan dengan pihak yang lain. Hubungan di luar pasangan, terjalin hubungan emosi, romantis, atau seksual dengan orang lain. Kerahasiaan, menutupi hubungan baru dari pasangan yang sah. Kemudian dampak dari perselingkuhan, menyakiti pasangan. Perselingkuhan seringkali menyakiti, mengkhianati, dan melanggar kepercayaan yang telah dibuat. Merusak keharmonisan, dapat menimbulkan masalah serius bagi keharmonisan keluarga dan merusak rasa percaya dalam hubungan. Andre Andika dan Tengku Dewi. Latar belakang kedua public figure ini, Andre Andika adalah seorang aktor di industri hiburan Indonesia yang telah aktif berkarir sejak muda. Ia dikenal melalui berbagai sinetron dan film televisi sebagai figuran publik. Aktivitas dan kehidupan pribadinya memiliki perhatian besar dari masyarakat. Citra Andre Andika sebelumnya identik dengan sosok suami penyayang karena sering tampil harmonis bersama keluarga di media sosial. Sedangkan Tengku Dewi Putri adalah aktris dan model yang juga aktif di dunia hiburan. Ia dikenal sebagai public figure yang cukup terbuka di media sosial. Tengku Dewi memiliki citra publik sebagai sosok ibu yang kuat dan mandiri. Pada saat kasus perselingkuhan mencuat, ia sedang hamil anak kedua, sehingga posisinya menjadi sorotan publik karena kondisi emosi dan fisiknya rentan. Status pernikahan Andre dan Tengku Dewi Putri menikah pada 2017 dan memiliki 2 orang anak selama beberapa tahun. Keduanya terlihat tampil kompak sebagai keluarga kecil yang harmonis. Namun di balik citra tersebut ternyata terdapat konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan, terutama terkait dengan dugaan perselingkuhan berulang. Kronologi kasus. Pada Mei 2024, Tengku Dewi Putri membongkar dugaan perselingkuhan Andre Andika dengan beberapa wanita di Instagram story miliknya. Meskipun Andre sempat meminta maaf, Tengku Dewi Putri merasa hal ini sudah berulang kali terjadi. Dan pada Juni 2024, Tengku Dewi Putri secara resmi melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Alasan utama gugatan tersebut didaftarkan secara hukum adalah pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, yang mencakup isu perselingkuhan tersebut. Dan pada Desember 2024, Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan gugatan Tengku Dewi Putri seluruhnya. Pasangan ini resmi bercerai pada 18 Desember 2024, dengan hak asuh anak diberikan kepada Tengku Dewi Putri. Tuntutan gugatan selain perceraian, Tengku Dewi juga menuntut hak asuh penuh atas kedua anaknya serta nafkah anak sebesar 20 juta per bulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan. Kita akan masuk di bagian D, dampak dari perselingkuhan tersebut. Dampak pada korban, Tengku Dewi Putri. Tengku Dewi mengalami dampak psikologis yang sangat serius dikarenakan perselingkuhan terjadi saat ia sedang mengandung anak pertamanya. Dalam kondisi ini, ibu hamil sangat rentan terhadap tekanan emosional. Dampak yang muncul di antara lain, terutama emosional yang berat akibat pengkhianatan pasangan di masa kehamilan hingga mengganggu stabilitas mental. Resiko depresi prenatal meningkatkan karena stres berkepanjangan dapat memengaruhi kesehatan janin dan proses kehamilan. Tekanan sosial dan psikologis, sebab kasus ini menjadi konsumsi publik dan menimbulkan beban mental yang besar bagi korban.
Dampak pada anak, stabilitas keluarga terganggu hingga anak tumbuh dalam situasi keluarga yang tidak utuh. Ketika hubungan orang tua rusak akibat perselingkuhan, suasana rumah menjadi tidak harmonis dan penuh tekanan emosional yang dapat mempengaruhi rasa aman dan kenyamanan anak. Hak asuh berada pada ibu sehingga hubungan ayah dan anak menjadi terbatas akibat konflik pasca cerai. Terbatasnya interaksi dengan salah satu orang tua membuat anak kehilangan figur dan dukungan emosional yang biasanya didapatkan dari ayah. Resiko konflik lanjutan di masa depan meningkatkan apabila hubungan kedua orang tua tetap buruk. Anak bisa terus dipengaruhi oleh bertengkaran, perdebatan atau komunikasi yang tidak sehat di antara orang tua, bahkan setelah mereka pisah. Perselingkuhan berdampak jangka panjang pada perkembangan emosional anak. Anak dapat mengalami kebingungan, stres, rendahnya rasa percaya diri, serta sulit membangun hubungan interpersonal karena mengalami buruk yang ia lihat dalam keluarganya. Dampak pada pelaku. Andrew Andika. Sebagai figur publik, Andrew mengalami konsekuensi sosial dengan profesional. Citra publik runtuh sebab kasus ini dianggap sebagai pelanggaran moral yang berat. Terancam kehilangan pekerjaan dan endorsement karena brand biasanya tidak ingin berafiliasi dengan artis yang terlibat skandal. Reputasi profesional menurun membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan industri hiburan. Tekanan sosial dan kritik dari masyarakat sehingga memengaruhi stabilitas emosional. Kemungkinan masalah hukum terutama terkait hak asuh dan kewajiban nafkah. Dampak sosial. Perdebatan besar di media sosial mengenai moralitas figur publik. Publik mempertanyakan etika dan tanggung jawab seorang selebriti sehingga kasus ini menjadi bahan diskusi nasional. Munculnya dukungan masif kepada TQ Dewi menunjukkan simpati luas masyarakat terhadap korban perempuan. Dukungan ini memperkuat posisi TQ Dewi Putri sebagai pihak yang dirugikan dan mendorong kesadaran tentang perlindungan perempuan dalam rumah tangga. Membentuk opini publik yang turut mempengaruhi proses penyelesaian masalah rumah tangga tersebut. Netizen menjadi pengadilan nasional pertama, menciptakan tekanan moral bagi pelaku dan memengaruhi dinamika konflik. Tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental ibu hamil. Setelah masyarakat melihat kondisi TQ Dewi yang mengalami stres berat saat mengandung, hal ini memicu pembahasan lebih luas tentang perlindungan emosional bagi perempuan yang sedang hamil, meningkatkan perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas selebriti. Kasus ini membuat publik lebih kritis terhadap perilaku figur publik dan mendorong industri hiburan untuk memperketat etika profesi artis. Adapun bagian E yaitu solusi. Solusi terhadap kasus perselingkuhan ini perlu menyentuh kedua belah pihak. Bagi korban, khususnya Tengku Dewi Putri yang sedang hamil, langkah utama adalah mendapatkan konseling trauma dan pendampingan psikologis untuk menstabilkan kondisi emosional serta dukungan penuh dari keluarga sebagai bentuk sosial. Ia juga perlu mengamankan hak-hak hukumnya seperti hak asuh, nafkah anak, dan perlindungan selama proses penceraian serta memastikan pemantauan kesehatan kehamilan agar perkembangan janin tetap stabil. Sementara itu bagi pelaku seperti Andre Andika diperlukan terapi perilaku untuk menghentikan pola perselingkuhan berulang, konseling kesehatan mental untuk mengatasi masalah konseling kesehatan mental untuk mengatasi masalah emosional maupun dugaan menyalahgunakan zat, serta membangun kembali rasa tanggung jawab sebagai ayah meskipun hubungan rumah tangga telah berakhir. Setelah itu, rehabilitas profesional juga diperlukan agar ia dapat memperbaiki citra dan menjalani proses pemulihan yang sehat dalam karirnya maupun kehidupan pribadinya. Kita masuk
pada permasalahan ini menurut sudut pandang sosiologi keluarga. Dalam sosiologi, sebuah masalah tidak hanya dilihat sebagai kejadian pribadi, tetapi sebagai peristiwa yang berkaitan dengan pola sosial, norma, struktur masyarakat, dan hubungan antara individu. Artinya, sosiologi memandang sebuah kasus tersebut perselingkuhan bukan hanya sebagai konflik antara dua orang, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, relasi kekuasaan, peran gender, serta reaksi masyarakat. Karena itu, kasus perselingkuhan ini Andre Andika dapat dianalisis sebagai masalah sosial yang memiliki dampak lebih luas dibandingkan sekedar urusan rumah tangga. Yang pertama, perselingkuhan sebagai tanda ketidakfungsian keluarga dalam kegagalan fungsi afeksi dan perlindungan. Salah satu fungsi utama keluarga adalah memberikan afeksi atau kasih sayang dan rasa aman. Ketika perselingkuhan terjadi, berarti fungsi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebutuhan emosional pasangan tidak terpenuhi sehingga muncul perilaku mencari perhatian atau afeksi dari luar hubungan. Dampaknya, keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi sumber stres, luka emosional, dan trauma, terutama bagi istri yang sedang hamil dan anak yang kelak lahir nantinya dalam situasi keluarga yang tidak stabil. Yang berikutnya, melanggar norma dan kontrak sosial. Pernikahan dibanding sebagai kontrak sosial yang diatur oleh norma, agama, hukum, dan nilai budaya. Ketika suatu pihak melanggar kesetiaan, maka pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat. Public figure memberikan penilaian kecaman dan bahkan tekanan moral. Dalam konteks public figure seperti Andre Andika, dampaknya menjadi lebih besar karena pelanggaran tersebut menjadi ruang yang terlihat oleh banyak orang, sehingga kontrol sosial dari masyarakat semakin kuat. Yang kedua, perselingkuhan dan perubahan nilai sosial. Ada pergeseran batas moral di dunia hiburan, hidup gaya yang cepat, tuntunan pekerjaan, dan pergaulan yang luar biasa bisa membuat nilai-nilai moral menjadi lebih longgar. Hal yang sebenarnya salah satu terlihat normal jika banyak di lingkungan yang sama melakukan kasus ini. Perubahan nilai di lingkungan kerja dapat mempengaruhi perilaku individu sehingga batas antara benar dan salah menjadi kabur. Yang berikutnya ada reaksi masyarakat yang masih konservatif. Walaupun nilai modern semakin berkembang, masyarakat Indonesia secara umum tetap memegang kuat nilai tradisional tentang kesetiaan dan keharmonisan pernikahan. Reaksi besar terhadap kasus Andre Andika, mulai dari kecaman hingga boikot, menunjukkan bahwa normal kesetiaan masih sangat dihormati. Ini menunjukkan bahwa ketika public figure melanggar norma, masyarakat merasa perlu menegakkan kembali nilai moral tersebut melalui kritikan sosial. Nah, yang ketiga, ada peran gender dalam kasus perselingkuhan. Standar ganda dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, perilaku laki-laki dan perempuan tidak diukur dengan standar yang sama. Ketika laki-laki berselingkuh, sering muncul anggapan bahwa hal tersebut wajar, kesalahan manusia biasa, atau dapat dimaafkan. Sebaliknya, jika perempuan yang selingkuh, masyarakat akan memberikan penilaian moral yang lebih jauh keras. Kasus Andre Andika memperlihatkan bahwa masyarakat masih menuntut laki-laki bertanggung jawab, tetapi tekanan sosial terhadap perempuan tetap lebih besar dari posisi dibalik. Ini menunjukkan bahwa stigma terhadap perempuan masih lebih berat. Yang berikutnya, ketimpangan gender dalam kekuasaan. Laki-laki sering memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.
lebih baik atau budaya patriarki maupun peran ekonomi. Dalam kasus ini, Andre sebagai laki-laki dan public figure memiliki akses terhadap sumber daya seperti uang, pengaruh, dan jaringan sosial. Posisi ini memudahkannya mengontrol narasi atau meredam konsekuensi. Sementara itu, Tengku Dewi sebagai perempuan dan ibu hamil berada dalam posisi yang lemah dan rentan, sehingga dampak sosial dan emosional yang ia terima jauh lebih berat. Yang berikutnya ada beban ganda pada perempuan. Perempuan sering memikul dua beban sekaligus, beban sebagai istri dan sebagai ibu. Ketika terjadi perselingkuhan, perempuan bukan hanya mengalami luka emosional, tetapi tetap harus menjaga kesehatan fisiknya, mengurus kehamilan, dan memastikan perkembangan anak tetap aman. Masyarakat pun sering menuntut perempuan untuk tetap kuat, tegar, dan tidak menunjukkan kelemahan, seolah-olah semua tanggung jawab rumah tangga ada pada pundaknya. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender masih sangat berat berada di pihak perempuan. Berikutnya ada penguatan stereotip gender. Kasus ini juga memperlihatkan sebagaimana stereotip gender bekerja. Perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang harus lebih sabar, lebih mengalah, dan lebih memikirkan keluarga. Sedangkan laki-laki dianggap lebih bebas mengambil keputusan, bahkan ketika keputusan tersebut merugikan keluarga. Stereotip seperti laki-laki memang begitu, atau istri harus sabar, memiliki banyak yang muncul di komentar publik. Ini menandakan bahwa pola pikir patriarki masih tertekan kuat di masyarakat. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran tentang perlindungan perempuan. Walaupun masih banyak pola pikir lama, kasus ini juga muncul di sisi positif. Masyarakat mulai lebih awet terhadap kesehatan mental dan perlindungan perempuan. Banyak warganet mendukung Tengku Dewi, terutama karena ia sedang hamil dan membutuhkan stabilitas emosional. Diskusi tentang pentingnya perlindungan perempuan, kesehatan mental, dan tanggung jawab suami lebih terbuka. Ini menunjukkan adanya perubahan sosial ke arah yang lebih sensitif terhadap isu gender. Yang keempat, ada perselingkuhan sebagai pemicu fenomena sosial. Aksi kolektif masyarakat. Ketika kasus ini dipublikasikan, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut bertindak secara kolektif melalui media sosial. Bisa bentuknya berupa unfollow atau komentar negatif, ataupun tekanan publik pada brand agar menghentikan kerjasama dengan pelaku. Aksi kolektif ini menunjukkan bahwa perilaku pribadi public figure dapat berdampak langsung pada posisi sosial dan karir profesional. Dan juga ada pembentukan narasi korban pelaku. Masyarakat dapat cepat mengidentifikasikan siapa yang menjadi korban, Tengku Dewi atau pelaku Andre. Narasi ini kemudian membentuk proses pengadilan sosial, yaitu suatu situasi ketika masyarakat memberikan penilaian dan sanksi moral secara terbuka. Dalam kasus ini, simpati kepada Tengku Dewi meningkat tajam, sementara Andre mengalami penurunan drastis. Proses labelisasi seperti ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat modern. Kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari kasus perselingkuhan Andre Andika dan Tengku Dewi Putri bukan hanya sebagai permasalahan rumah tangga, tetapi telah berkembang menjadi fenomena sosial yang memperlihatkan sebagaimana norma, nilai, relasi gender, dan kekuasaan bekerja dalam masyarakat. Perselingkuhan yang terjadi mencerminkan ketidakberfungsian keluarga, terutama kegagalan fungsi afeksi, perlindungan, dan komunikasi. Pelanggaran komitmen dan norma kesetiaan ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga memengaruhi anak dan lingkungan sosial yang lebih luas. Sebagai public figure, perilaku Andre Andika menciptakan dampak yang lebih besar karena berada di bawah pengawasan masyarakat. Kasus ini menunjukkan bagaimana kontrol sosial bekerja melalui media sosial, yang dimana
Opini publik membentuk narasi korban atau pelaku dan memberikan sanksi moral secara kolektif. Reaksi masyarakat menunjukkan bahwa nilai kesetiaan dan keharmonisan keluarga masih sangat kuat dipegang dalam budaya Indonesia. Dari sisi gender, kasus ini memperlihatkan adanya ketimpangan peran dan kekuasaan. Perempuan seperti Tengku Dewi menanggung beban berlapis-lapis sebagai istri, ibu hamil, dan sekaligus public figure yang membuat dampak psikologi dan sosial yang ia terima jauh lebih berat. Sementara itu, laki-laki masih sering diuntungkan oleh standar ganda dalam masyarakat patriarkal. Namun demikian, kasus ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan, kesehatan mental ibu hamil, dan pentingnya tanggung jawab seorang suami dan ayah. Secara keseluruhan, kasus ini memperlihatkan bahwa perselingkuhan bukan hanya personal moral individu, tetapi terkait erat dengan struktur sosial, relasi gender, dan dinamis kekuasaan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah seperti ini harus mempertimbangkan aspek psikologi, sosial, hukum, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan. Kasus ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat tentang pentingnya komitmen, komunikasi sehat, dan kesetaraan dalam membangun keluarga yang harmonis.